Harapannya dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Ini core-nya. Jadi kalau selama ini kita membelajarkan hanya sekedar menyajikan fakta teori, ya cuma lewat di telinga, masuk di otak, tapi nggak dilakukan, nggak diimplementasikan, apa rasanya begitu ya. Bagaimana kita merancang pembelajaran itu, tujuannya terpentingnya adalah pengetahuannya diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Oke. Di mana proses belajar itu syaratnya? Syaratnya tidak hanya sebatas memahami informasi, ya, tidak hanya sebatas penguasaan konten, namun orientasinya apa? Pada kemampuan bagaimana mereka mengaplikasikan apa yang dia tahu atau pengetahuannya. Ini syaratnya, ya, syaratnya itu atau indikatornya itu kan. Agar karena rasa senang dalam belajar membantu saja terhubung secara emosional ini. Bagaimana penting ini, ya, karena senang itu berhubungan dengan hati dan pikiran, ya, bukan masalah badan, ya, hati dan pikiran. Yang merasakan senang itu bukan masalah fisik kita, tapi adalah hati dan pikiran kita, rasa dan pikiran kita. Sehingga dengan mereka senang atau well-being, lebih mudah memahami, mengingat, menerapkan pengetahuannya. Ini, ya, harapannya joyful learning. Oke. Bagaimana prinsip joyful learning? Ya. Pembelajaran harus dilakukan dengan metode yang inovatif dan menarik. Ini siapa punya tugas? Guru. Siswa diajar untuk terlibat dan tugas. Ini siapa punya tugas? Guru. Ya, guru menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana siswa merasa dihargai dan ini bentuk apa tadi? Memuliakan tadi. Memuliakan. Ya, jadikan siswa layaknya anak kita sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana kita cara melakukan mereka, cara mengajar dia, lakukan bagaimana seharusnya guru dulu mengajar saya. Ya, gitu ya. Gitu. Ya ini. Ya, ini jadi joyful learning. Ingat ya, fun beda fun. Ya, fun itu menggembirakan, fun lucu. Jangan terlalu banyak lucunya, tapi banyak funnya. Ya. Lingkungan kelas yang rileks. Bagaimana kelas yang rileks? Yo, bisa saja dikondisionalkan dengan selalu duduk saja, seandainya memungkinkan. Makanya, ya, kenapa sih harus kelasnya ini diam 32 atau 25, tidak lebih dari 32 orang? Kenapa? Supaya kelasnya itu bisa di fleksibilitas gitu, penataan ruangnya, ya, terus libatkanlah mereka ketika menyeting kelas, ya. Lingkungan yang rileks, yang menyenangkan, dalam arti secara fisik membuat mereka rileks, ada ventilasi, ada mungkin tumbuhan, tapi Jayapura.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami hadirkan kehadiran-Mu yang Maha Kudus, di mana kami Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sentani boleh mengikuti IHT selama 2 hari dalam keadaan sehat, kuat, dan tidak kekurangan satu apapun. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon hikmat, marifat, kekuatan bagi kami Bapak Ibu Guru, agar supaya apa yang telah kami pelajari selama 2 hari ini boleh kami terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, mendampingi anak-anak kami, membimbing anak-anak kami untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan kami beserta para waka yang membantu pimpinan kami. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan, agar apa yang menjadi kebijakan-kebijakan boleh terus diambil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang semakin hari semakin berubah ini. Ya Tuhan, berikan juga kekuatan untuk kami Bapak Ibu Guru, berikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan kesetiaan untuk kami sehari-hari terus setia dalam panggilan kami menjadi guru di SMA Negeri 1 Sentani. Ya Tuhan, inilah doa kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau membimbing kami, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini adalah misi daripada pendekatan itu sendiri. Untuk Joyful ini strategi saya apa ya? Oke, maksudnya dalam bahasa Inggris supaya orang-orang senang ini supaya apa ya? Nah, komunikatif nanti caranya bagaimana? Mari kita lihat lagi. Bapak Ibu Guru, dari pendekatan kita turunkan ke strategi. Strategi kita turunkan lagi ke sini Bapak Ibu. Metode. Umpamanya dia supaya dia komunikatif ini bagaimana? Diskusi lah, ceramah lah, marilah. Lebih spesifik Pak. Makanya metode itu ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode dan bla 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 bla. Ini mengingat saja. Jadi strategi itu berupa wacana bahwa seperti ini pandangan saya bahwa ini anak harus senang, harus ini. Itu strategi. Saya masuk ke sini, Bapak Ibu, saya mau buat seperti apa? Seperti hal ini. Strategi saya nanti bagaimana ya supaya dok senang ya? Saya harus berpikir seperti itu. Kalau gitu saya turunkan ke dalam apa tadi? Pendekatan turunkan ke strategi kepada metode. Ini metode ceramah. Kalau gitu kan? Turunkan. Kalau Bapak Ibu yang jelas di dalam deep learning supaya dia lebih hidup dan joyful dan apa-apa semua itu gambarnya ada diskusi, ada presentasi dan apa-apa semua Bapak Ibu. Terus ceramah bilang boleh, tapi kan kalau banyak juga. Iya, kemarin dibilang ceramah boleh kalau kita bagaimana orang tidak langsung kerja kan tidak mungkin. Itu Bapak Ibu bisa mengolah sendiri, kita survei saja. Oke, Bapak Ibu setelah metode ini turun kemana ya? Saya mau tanya, Bapak Ibu kita mempunyai pendekatan yang sama, joyful dan apa-apa, kita sudah ambil semua ya. Setelah itu kita mempunyai strategi yang sama. Saya mungkin dengan Mem Ingrid, bahasa Inggris mungkin. Kita metodenya metode diskusi. Terus kira-kira turun ke bawah itu yang namanya teknik Bapak. Kita guru fungsinya sebagai apa? Kita mempunyai berapa fungsi sebagai manajer, mediator, terus apa lagi? Seperti apa? Fasilitator, leader. Fasilitator apa? Oke. Pertanyaan pemahaman juga, Bapak Ibu lihat ini. Bapak Ibu berpikir kritis. Setelah itu kita lihat, Bapak Ibu kita lewat ya. Oke. Bapak Ibu kita lihat kegiatan inti. Nih. Bapak Ibu kira-kira ini dia menggunakan model pembelajaran apa? Mindful. Aduh, iya memang kecil ya. Guru membuka kegiatan pelajaran Saheta ini Mindful. memang besar itu bagus ya, kecil ya. Sudah istirahat sejenak ya. Oke, berarti ada semangat baru, ada energi baru ya Bapak Ibu ya. Kan disampaikan kalau kita ada energi, berarti segalanya dapat kita selesaikan gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke, izin saya di depan Bapak Ibu bersamai ya, menemani belajar Bapak Ibu, bersama-sama kita belajar ya materi yang sedang ya, yang sedang atau yang terbaru ya, istilah yang terbaru yang kita dapatkan yang beberapa saat lalu menjadi suatu pertanyaan bagi kita gitu ya, pertanyaan bagi kita, apakah ini kurikulum baru ya atau barang apa gitu ya. Namun dengan penjelasan yang sudah diberikan kemarin oleh Pak Prapto dan telah disampaikan juga penguatannya oleh Pak Mur, Bapak Ibu semakin jelas ya, semakin jelas. Nah, Bapak Ibu di sini ya kami berdua ini dengan Pak Mur kita diskusi ya, dulu ada kegiatan, kita mau bawa apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai tadi malam itu baru saya terbuka untuk membuat apa yang harus saya sampaikan pada saat ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Bapak Ibu, kita lihat tema kita pada IHT ini adalah adaptasi desain perangkat pembelajaran ya, kurikulum merdeka dan deep learning ya. Jadi untuk konsep atau pemahamannya ya, pemahaman konsep informasi terbaru ya, learning outcome, suatu ungkapan tujuan pendidikan ya, ungkapan tujuan pendidikan yang berisi pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah pada satu periode belajar atau pada satu fase ya. Pada suatu fase atau pada periode belajar, misalkan kalau di biologi itu CP-nya itu peserta didik dapat memahami ya struktur dan bentuk virus, bakteri, virus, bla 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 dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi kita lihat di situ pernyataan tadi ya, atau yang dinyatakan dalam CP biologi tadi, peserta didik dapat memahami. Ya, kalau kita lihat ranah atau kata kerja operasional itu ada di C berapa, Pak?